Selamat siang semuanya, selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Ya, Baik, baik, Pak. baik. Sehat semua? Alhamdulillah, Mario. Sehat ya. Sehat, Pak, sehat. Dan tentunya kita harus tetap semangat nih, walaupun kita belum tatap muka ya, masih belajar online nih ya, udah hampir 1 tahun. Kita harus tetap semangat ya. Ya, Puat, semangat ya, Puat. Siap. Semangat, Pak, semangat. Semangat ya, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya, jaga jarak dan hindari kerumunan ya. Nanti ada yang pergi ke luar kota atau gimana? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya, iya benar. Kok nggak boleh. Jadi di rumah saja ya. Bersih-bersih rumah, bantu mama ya, bantu orang tua. Sudah tak punya uang, Pak. Ya, oke. Sebelumnya kita mau sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita bersama-sama buka dalam doa terlebih dahulu ya. Nanti saya minta ketua kelas, Fuad, boleh buka dalam doa? Siap, Pak. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih, Fuad. Ya, Pak. Oke, pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai jenis-jenis kamera. Masih ada yang ingat nggak? Jenis-jenis kamera itu apa aja sih? Coba, siapa yang masih ingat? Jenis-jenis kamera, mungkin Pak Koko. Jenis-jenis dari kamera itu ada apa saja? Pocket, Pak. Kamera pocket, betul, Fuad. Wawan? Apa? DSLR, Pak. DSLR, Pak. DSLR, ya, DSLR, ada pocket, DSLR, ya. Mirrorless, Pak. Mirrorless, Pak. Ada, Pak. Mirrorless, wah betul sekali Koko. Analog, Pak. Tustel. Tustel ya, zaman dulu tustel ya. Pakai film roll ya, gitu ya. Udah lahir, Bro. Kamera di HP kategori apa, Pak? HP juga termasuk. Ya, termasuk betul, itu salah satu jenis kamera ya. Zaman sekarang handphone, smartphone ya, disebut smartphone juga udah bagus-bagus, canggih-canggih kameranya ya, tidak kalah dengan DSLR atau mirrorless ya. Nah, itu pembelajaran kita pertemuan kemarin ya. Bagus sekali kalian masih ingat ya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Ya, sebentar Bapak akan share screen ya. Oke, sudah tampil semua di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah ya. Oke, hari ini kita membahas tentang pengoperasian kamera video, ya. Pengoperasian kamera video, ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, tujuannya apa sih? Ya, tujuan kita mempelajari pengoperasian kamera video, ya. Yang pertama, kalian memahami dulu nih, bisa mampu memahami apa itu kamera video. Kemudian menjelaskan juga tentang fitur-fitur ya, fitur-fitur apa saja yang ada di kamera video khususnya di handphone ya, handphone. Kemudian menjelaskan cara pengoperasian dan mengoperasikan, nanti ada keterampilannya ya, keterampilannya kalian Bapak minta untuk membuat rekaman video singkat ya, tentunya dengan kejujuran ya. Masa daring kayak gini, seperti ini, Bapak nggak bisa lihat langsung nih, tapi Bapak harap kalian bisa memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Oke. Nah, sebelum materi,
Bapak bahas, Bapak tunjukkan 2 foto nih, coba kalian perhatikan di layar ya, ada 2 foto, ada 2 gambar ya. Ya, coba Bapak minta kalian amati ya, kemudian coba beri tanggapan ya, tanggapan gambar yang sebelah kiri itu apa sih, tentang apa, gambar yang sebelah kanan itu tentang apa ya. Coba kalian amati dulu, Bapak kasih waktu 1 menit ya. Nanti mungkin dari kalian perwakilan bisa memberikan tanggapannya ya mengenai gambar yang kalian lihat. Ya, saya Pak. Ya, Fuad, boleh. Silakan, Fuad. Itu kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri ya Pak ya? Yang kelihatan tangannya aja itu. Ya, kalau ini sebelah kiri ya. Ya. Kalau yang sebelah kanan itu, kalau nggak salah, itu untuk dokumentasi Pak. Dokumentasi, ya. Berarti yang ini ya, yang kelihatan tangannya ya, kamera Sony. Iya, iya. Sony ya. Itu dokumentasi. Oke. Kalau yang satu lagi, sisi sebelahnya? Nah, kalau di situ kayak reporter gitu ya. Reporter ya. Reporter. Iya. Oke. Barangkali teman yang lain apa ya? Ya. Yang kanan ngevlog ya itu Pak ya. Ngevlog ya. Ngevlog ya yang kanan ya. Iya. Ada tanggapan yang lain nih dari teman-teman yang lain? Muji mungkin, Wawan? Oh, yang saya Pak, Ya, kalau yang sebelah kiri yang tangannya saja itu mengambil view-nya yang jauh Pak, dari jarak jauh. View-nya jarak jauh. Dari yang sebelah kanan dari jarak dekat. Ya. Saya lihat seperti itu Pak. Oke, thank you Koko. Ya, jadi benar semua ya apa yang kalian sampaikan. Ya, jadi yang sebelah kiri yang hanya kelihatan tangan itu ya pembuatan video dokumentasi ya, ini landscape nih. Biasa kalau pergi jalan-jalan ya, kalian kalau pergi berlibur gitu, ya suka mendokumentasikan ya tempat-tempat yang bagus ya. Terus mungkin di pantai, terus sunset ya, itu didokumentasikan ya. Yang sebelah kanannya ya itu tadi Swisti ya, jawab vlog ya, membuat vlog. Ya, zaman sekarang ngevlog ya. Kalian pernah membuat vlog? Sudah pernah membuat vlog? Zaman sekarang ya, banyak artis sendiri aja gitu. Sendiri ya, buat sendiri ya, buat ya. Iya. Eksis sendiri ya. Iya. Iya. Nah, jadi membuat video dokumentasi dan bisa dipakai juga untuk membuat vlog ya. Nah, kita masuk ke pengertian. Pengertiannya apa sih kamera video? Coba Wawan boleh baca di layar, Wawan. Baik Pak, kamera video adalah perangkat perekam gambar bergerak yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Ya. Nah, jenis-jenisnya ini terkait nih dengan materi kita yang sebelumnya ya. Kamera video kalau kalian perhatikan, Bapak tampilkan gambar juga ada kamera DSLR ya, yang kalian tadi sebutkan semua ya. Termasuk kamera handphone ya. Perangkat handphone kita sudah bisa pakai untuk apa? Untuk mengambil gambar ya. Nah, adapun fungsi ya, fungsi dari fitur kamera handphone. Yang pertama ini lensa ya, lensa. Nah, ini ada kalau kalian perhatikan di gambar ada 3 lensanya ya. Fungsinya apa? Untuk menangkap gambar. Ya, lensa ini berfungsi untuk menangkap gambar, menangkap objek ya. Ya, untuk tadi dokumentasi, untuk vlog, bahkan ada yang membuat film ya dengan menggunakan lensa. Kemudian ada yang namanya lampu kilat ya, atau disebut flash. Ya, flash. Flash itu memberi penerangan ya. Jadi kalau misalkan kondisi ruangannya kurang terang ya. Nah, kita bisa gunakan flash.
ya, menambah cahaya. Kemudian ada fitur aspek rasio. Ya, ini ada, kalian bisa perhatikan gambarnya ya, perbedaannya. Rasio itu jadi ukuran ya, perbandingan antara panjang dan lebar foto atau gambar ya. Ada yang 3:2, 1:1, 3:4, 16:9, ada yang full, layar full. Berikutnya ada fitur namanya HDR. Apa itu HDR? HDR itu adalah High Dynamic Range, ya. Jadi membantu menambahkan lebih banyak rentang dinamis ke dalam gambar yang kita ambil, ya. Jadi dia biasanya berhubungan dengan intensitas cahaya, ya. Jadi cahayanya semakin lebih tajam. Nah, di sini ada fitur nih. Ini kalau kalian perhatikan ada gambar yang Bapak tampilkan. Ini ada HDR ya. Ada HDR. Nah, ini ada di dalam fitur kamera handphone ya. Pasti di handphone kalian pasti ada fitur HDR ya. Oke. Berikutnya panorama. Nah, panorama pasti tidak asing ya buat kalian ya. Pasti kalian juga pernah mengambil gambar yang namanya panorama. Ya, panorama itu kita bisa ngambil gambar landscape panjang ya, memanjang secara horizontal. Ya. Itu juga ada di dalam fitur kamera handphone, ya, kamera handphone. Kemudian berikutnya yang keenam, ya. Yang keenam itu format video, ya. Jadi ada formatnya, artinya video itu punya kualitas, ya. Ada yang HD, ya, 720, ada yang Full HD, ya, ada yang Ultra HD, ya. Tapi kalau kualitasnya semakin bagus, ya, kita harus perhatikan juga nih, ukuran size-nya akan semakin besar ya. Itu yang keenam, yaitu format video ya. Jadi ada 6 ya, ada 6 fitur dari kamera video yang umum ada di kamera handphone ya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan siapa yang mau bertanya. Jadi ada berapa fitur dari kamera handphone? 6. 6. Yang pertama, ada lensa, Landscape, flash atau lampu kilat. panorama, maaf, panorama Pak. Panorama, betul, Risti. Pak, 16:9 itu seperti apa, Pak? 16:9 itu kalau satu-satu. Ya, 16:9 itu dia layar lebar. Ya. Kalau, nah, Bapak coba kasih contoh ya, gambaran. Pasti kalian dulu pernah punya TV tabung, betul nggak? Pernah. Ya. Mungkin ada juga di rumah nih sekarang yang masih ada punya TV tabung ya, mungkin ya. Nah, itu TV tabung itu kan kotak ya. Nah, itu biasanya perbandingannya disebut rasionya 3:4. Nah, kalau TV sekarang ya, yang udah modern sekarang ini kan TV layar lebar ya, itu biasanya perbandingannya 16:9. Oh gitu. Ya, nah ini aspek rasio di handphone Muji juga pasti ada, ya, ada fiturnya. Jadi nanti di handphone Muji bisa pilih mau 3:4 rasionya. Ada Pak, ada. Iya ada. Ada, iya pasti ada ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Iya Pak. Nah, Bapak akan tampilkan cuplikan video singkat nih. Ini Bapak ambil sendiri nih, ya. Mari kita saksikan ya.
Ya, nah video tadi itu, ini Bapak ambil sendiri nih, ya, untuk mengambil gambar, ya, menggunakan kamera handphone. Ya, jadi sekarang kita juga bisa memanfaatkan kamera handphone untuk apa? Nah, yang tadi di awal bisa bikin vlog, ya, bisa bikin dokumentasi kalau kita misalkan pergi keluar kota, liburan, ya, atau juga bisa membuat film, ya, dengan menggunakan kamera handphone. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian, silakan. Mungkin Fuad, Jihan, Wawan, teman-teman yang lain, silakan. Siapa yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Itu Pak, kalau pengambilan gambarnya sampai kan kestabilan itu kan enak dipandang gitu kalau kita melihat kan ya Pak, kan suka ada yang goyang gitu. Betul. Itu berarti itu kesalahannya dari faktor apa yang utama kalau gambar itu goyang gitu, kalau di video itu? Ya. Nah, sedikit ya Bapak jelaskan ya. Tapi nanti sebenarnya ini nanti ada materi berikutnya nih. Oh, gitu. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, faktornya ya biasanya tangan kita ya. Tangan kita ini secara tidak sadar itu bisa bergetar, walaupun mungkin kita merasa tidak bergetar. Ya, makanya ada namanya kamera alat bantu lain, namanya tripod, monopod, ya, dan banyak sekali ya yang membantu stabilizer, ya, itu bisa membantu supaya apa? Supaya kamera kita tidak jadi shake, ya, shake itu goyang, jadi kayak bergetar gitu. Dan yang kedua, nah ini handphone biasanya juga sekarang yang canggih-canggih itu udah ada fitur untuk stabilizer, ya, jadi mengurangi getaran, efek getaran tangan. Nah, tapi itu handphone tertentu ya, handphone tertentu. iPhone ya Pak, yang terbaru. iPhone, wah iya betul sekali ya, iPhone itu ya. Oke, bagus pertanyaannya Muji. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nah sekarang Bapak akan kasih kalian tugas nih, ya. Ya, tugas pengetahuan. Nah, tugas pengetahuan ini kalian menjawab 5 soal, ya. Sebenarnya Bapak sudah kirim juga ke Google Form ya, pakai Google Form, ada di classroom kalian di pelajaran teknik pengolahan audio video. Nanti kalian tinggal jawab di situ ya. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk kalian menjawab. Langsung saja di situ, nanti Bapak bisa cek langsung ya. Silakan dijawab dulu pertanyaannya ya. Silakan langsung dijawab di Google Classroom saja. Oke, sudah? Langsung dijawab ya di Google Classroom ya. Ya, ini Fuad sudah masuk nih jawabannya. Bapak sudah cek. Oke. Jihan juga sudah, Koko juga sudah. Saya udah masuk ya Pak ya? Sudah. Udah. Yo, yang lain silakan, masih ada waktu. Saya sudah Pak. Swisti, coba Bapak cek dulu ya. Oh iya, Swisti sudah.
Oke, yang lain silakan dijawab langsung ya di Google Classroom. Saya sudah, Pak. Ya, Yuli coba. Oh ya, udah masuk juga. Yuli sudah. Oke. Saya juga sudah, Pak. Sumarni ya. Oh iya, oke. Sumarni sudah masuk. Nanti yang lain tinggal diisi, dijawab ya. Oke, berikutnya Bapak ada satu tugas lagi ya buat kalian. Nah, tugas keterampilan. Tugas keterampilan. Apa itu tugasnya? Kalian merekam. Nah, tadi seperti video yang Bapak tampilkan ya. Jadi kalian merekam, mengambil gambar ya dalam bentuk video sederhana saja ya mengenai pemandangan sekitar rumah kalian. Nah, jadi kalian bisa tuh dari teras depan rumah kalian rekam pakai kamera apa Pak? Kamera handphone ya. Seperti tadi contoh video ya. Durasinya nggak usah lama-lama, 15 detik saja. Ya, 15 detik cukup. Kemudian nanti kalian share screen ya. Share screen tampilkan. Nggak usah semua, perwakilan saja nanti bisa Fuad ya. Fuad ya bisa tampilkan ya di share screen. Dan buat yang lain langsung kirim nih, langsung kirim ke email Bapak leovictorica@gmail.com ya. Jadi nanti yang ditampilkan sampelnya buat saja ya, buat saja. Oke, Bapak kasih waktu karena ini kan durasi cuma 15 detik ya, bikin videonya 3 menit aja cukup ya. Cukup ya. Oke, silakan. Oke, Pak. Oke, sudah Oke, ada Pak, udah ya. Udah, Fuad. Oke, boleh Fuad share ya. Bapak stop share screen dulu ya. Siap. Ya. Oke, silakan Fuad. Ya, ini Pak lagi. Bentar. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan ya. Oke. Ini Pak. Oh iya. Durasi berapa detik itu, Fuad? Itu 15, Pak. Oh, pas ya? Iya nih, 15 detik. Oke, mantap. Terima kasih, Fuad. Itu rumahnya banyak pohonnya ya, adem ya. Iya. Sekali. Ya, terima kasih, Fuad ya. Oke, teman-teman yang lain boleh langsung kirim saja ya. Hasil rekamannya langsung dikirim. Nah, ini Bapak share screen ke alamat email ya. leovictorica@gmail.com ya. Paling lambat kapan? Hari ini juga ya. Jadi selesai pembelajaran langsung kirim ya. Sekarang pun boleh ya. Sekarang pun boleh ya. Jadi langsung kirim ya. Kalau nanti sampai hari ini tidak kirim nanti tidak ada nilainya ya. Jadi maksimal hari ini dikirimkan ya. Oke. Ya, kesimpulan coba dari pembelajaran kita hari ini coba Bapak mau mungkin dari kalian bisa simpulkan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. 1 atau 2 orang boleh. Jihan mungkin Jihan. Atau Fuad atau siapa silakan simpulkan. Ada? Ya, kesimpulannya ya Bapak simpulkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kamera video ya.
Kamera video itu alat perekam ya, alat perekam gambar. Ya. Kemudian kamera video itu ternyata bisa dipakai menggunakan kamera handphone. Ya. Jadi kita merekam, membuat vlog ya. Tadi seperti contohnya membuat vlog, terus membuat video dokumentasi, bisa juga membuat film pendek mungkin ya, menggunakan kamera handphone ya. Kenapa? Sekarang kualitas kamera handphone juga sudah bagus-bagus ya, sudah tidak kalah dengan kamera-kamera DSLR, mirrorless ya, sudah tidak kalah ya. Kemudian ada fitur-fitur ya, ada lensa, ada flash, ada aspek rasio, ada HDR ya, ada panorama, ada format video ya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Bapak ingatkan kembali ya, tugasnya jangan lupa dikirimkan ya, supaya ada nilainya. Oke. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat kalian semua ya, tetap semangat ya. Bapak sampaikan sedikit untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas mengenai tata cahaya ya, masih berhubungan juga dengan kamera. Nah, tetapi kita akan lebih lagi membahas tentang tata cahaya ya, pengaturan cahaya ya. Baik, dari Bapak untuk pelajaran kita hari ini cukup ya. Sampai di sini aja. Terima kasih sekali lagi. Baik, sebelumnya sebelum kita akhiri pertemuan kita siang hari ini, kita akan tutup dalam doa ya, kembali doa. Nanti boleh Wawan pimpin dalam doa. Wawan, silakan. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa supaya apa yang sudah kita dapatkan bermanfaat dan menjadi barokah ilmunya. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Wawan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua ya, kalian tetap sehat ya, tetap sehat ya, dan jangan pergi-pergi ke tempat yang ramai ya, tetap jaga protokol kesehatan. Baik, sekian dari Bapak, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Pak, makasih juga. Terima kasih, Pak. Ya.